bertemu lagi di Jagat Story. Kali ini kita akan membahas film dari tahun 2015 yang berjudul The Beauty Inside. Adalah sebuah film bergenre drama romantis dari Korea Selatan yang ditulis oleh Soo Yoo Min dan Lee Woon Yoo dan disutradarai oleh Baek Young Jul dan Kim Ji Won. Di jajaran cast, film ini dibintangi oleh Han Woo Joo, Park Seo Joon, dan banyaknya cameo lain seperti artis Jepang Yoon Woo Juri. The Beauty Inside adalah film yang akan menceritakan seorang pria bernama Woo Jin yang memiliki kondisi khusus di mana tiap pagi ia akan terbangun dalam bentuk tubuh fisik yang selalu berubah-ubah. Hal ini tentu sangat menyulitkan Woo Jin dalam mendapatkan cinta layaknya orang lain di luar sana sebab ia tak akan pernah muncul sebagai sosok yang sama di hadapan semua orang. Baik, sebelum mulai silakan subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dan update terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama, mari kita play. Film ini berkisah tentang seorang pria yang bernama Woo Jin. Ia memiliki kondisi yang sangat tak biasa. Setiap bangun tidur, Woo Jin akan berubah menjadi orang yang berbeda, tak hanya wajahnya, tapi juga tubuh dan usianya. Ia akan berubah-ubah secara acak tiap harinya, menjadi seorang anak kecil, pria dewasa, wanita tua, bahkan menjadi seorang wanita cantik dalam dan luar negeri. Kondisi itu membuatnya harus mempersiapkan banyak hal, seperti pakaian, kosmetik, kacamata, juga ukuran dan model sepatu yang berbeda-beda. Semua berawal sejak 12 tahun yang lalu. Woo Jin kecil terbangun dan mendapati dirinya tiba-tiba berubah menjadi seorang pria dewasa. Ia menghampiri ibunya dan menangis karena kondisinya itu. Dan sejak saat itu, hidup mereka tak pernah sama lagi. Ia juga harus berhenti sekolah dan beradaptasi dengan kondisinya. Mereka melalui semua masa sulit itu hanya berdua, hanya Woo Jin dan ibunya. Woo Jin adalah seorang pengrajin furnitur dari kayu. Ia melakukan semua sendirian di workshopnya. Jadi, ia tak terlalu kesulitan karena tak harus berhadapan langsung dengan orang lain. Sang Baek adalah satu-satunya teman yang tahu tentang kondisinya. Saat ia terbangun sebagai sosok pria yang tampan, Sang Baek sering mengajaknya pergi ke bar untuk menarik perhatian gadis-gadis cantik di sana. Tak jarang, Woo Jin berakhir menghabiskan malamnya dengan mereka. Tetapi paginya, ia akan segera pergi sebelum menakuti mereka karena ia pasti sudah berubah menjadi orang lain. Dalam hatinya, kondisi itu membuatnya sangat kesepian karena ia tak akan pernah bisa menjalani sebuah hubungan yang wajar. Sang Baek bekerja di sebuah perusahaan interior. Suatu hari, ia sangat kesal karena tahu bahwa perusahaannya itu sengaja meniru hasil karya Woo Jin untuk mereka jual. Kejadian itu membuat Sang Baek berpikir untuk membuat produk yang sulit ditiru, yaitu membuat custom furnitur yang bisa dipesan menyesuaikan kebutuhan dari setiap konsumen yang berbeda-beda. Woo Jin menyambut itu dengan baik dan akhirnya mereka memutuskan untuk membuat merek mereka sendiri yang bernama ALX. Woo Jin yang akan membuat semuanya dan Sang Baek yang akan mempromosikan produk-produk mereka. Setelah beberapa waktu berlalu, merek dagang mereka ternyata sangat diterima di pasar dan kini mulai dikenal oleh banyak orang. Woo Jin sering mengunjungi sebuah toko furnitur untuk mencari inspirasi dalam tubuh yang berbeda-beda. Ia tertarik pada seorang karyawan wanita di sana. Ia menyukai karena Yiso selalu ramah dan memberikan respon yang baik termasuk pada dirinya, tak peduli saat ia menjadi siapapun. 미얀마 가보셨어요? 이제 저분 추천해드리고 싶어요. 미얀마 망고나무로 만들어졌거든요. Yisu juga menyukai produk-produk dari perusahaan milik Woo Jin. Ia tak sungkan merekomendasikan produk ALX pada pembeli yang datang jika toko mereka tak memiliki produk yang mereka cari. Suatu hari, Woo Jin mengumpulkan semua keberaniannya untuk mengajak Yisu kencan. Walau hampir gagal, akhirnya Yisu mau pergi bersamanya sepulang ia bekerja. Pada kesempatan itu, Woo Jin membawa Yisu masuk ke workshopnya dan mengaku bahwa ia adalah desainer di sana. Yisu tentu terpesona saat melihat semua produk di sana dan tak percaya bahwa Woo Jin adalah salah satu karyawan dari perusahaan ALX. Mereka makan malam di sana dan mencoba mengenal satu sama lain lebih jauh. Saat mengantar Yisu pulang, Woo Jin mengajaknya untuk pergi bersamanya lagi esok hari dan Yisu mengiyakannya. Pada malam itu, Woo Jin meminum banyak energi drink dan kopi agar ia bisa tetap bangun. Karena jika ia tidur, wajah dan tubuhnya pasti akan berubah saat bangun nanti sehingga Yisu tak akan bisa untuk mengenalinya. Rencananya berhasil. Di hari kedua, Woo Jin dan Yisu menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Dan di akhir hari, Woo Jin mengajaknya bertemu lagi esok hari. Yisu mengiyakannya dan malamnya Woo Jin melakukan hal yang sama seperti malam kemarin.
Memasuki hari ketiga, Woojin mulai tak karuan. Sudah 2 hari ia tak tidur. Ia terlihat sangat mengantuk dan Jisoo hanya mengira Woojin kelelahan. Tapi ikatan di antara mereka berdua semakin kuat. Dan kembali, Woojin tak bisa menahan dirinya untuk tidak mengajaknya pergi lagi esok hari. Jisoo pun tak pernah menolak dan besok mereka berjanji bertemu di stasiun bus. Tapi malamnya, Woojin sudah tak bisa menahan rasa kantuknya. Ia pun akhirnya tertidur dan harus terbangun sebagai orang lain. Ia tetap pergi ke tempat yang mereka janjikan. Di sana, ia hanya bisa melihat Jisoo dari jauh yang sedang mencarinya. Ia tak tahu harus berbuat apa dan Jisoo pun akhirnya pergi dari sana. Hari demi hari pun berlalu. Woojin masih terus memikirkan Jisoo dan begitu pun sebaliknya. Jisoo tak mengerti apa yang salah dengan Woojin tiba-tiba menghilang. Dan setelah beberapa lama, Woojin akhirnya memutuskan untuk melamar pekerjaan di perusahaan di tempat Jisoo bekerja. Ia berhasil diterima di sana dan kali ini dalam wujud seorang wanita. Di hari pertama bekerja, ia mengajak Jisoo untuk ikut ke rumahnya dengan sedikit memaksa. Jisoo sebenarnya ragu, tapi ia akhirnya mau. Sesampainya di rumah, ia langsung mengaku sebagai Woojin, pria yang kemarin mendekati Jisoo. Ia mulai menceritakan kondisi yang ia alami pada Jisoo. Ia juga mengaku bahwa ia sering mendatangi toko furnitur tempat Jisoo bekerja hanya untuk melihatnya. Itulah kenapa ada begitu banyak barang dari perusahaannya di sana. Ia juga memperlihatkan video yang selalu ia rekam setiap harinya dalam wujud yang berbeda-beda untuk lebih meyakinkan Jisoo. Tapi di luar dugaan, Jisoo justru takut mendengar dan melihat itu semua, berpikir bahwa Woojin adalah orang aneh yang sedang mencoba menipunya. Jisoo segera pergi dari sana dan berkata bahwa ia tak ingin bertemu dengannya lagi. Kejadian itu membuat hati Woojin hancur dan sekali lagi, ia akan kembali menjalani hidupnya seorang diri. Tapi Jisoo semakin rindu pada Woojin. Ia pun mulai mencari tahu di internet tentang kondisi yang diceritakannya itu. Tapi semakin hari, ia semakin ragu akan pikirannya sendiri dan mulai bertanya-tanya. Dan setelah berbagai pertimbangan yang panjang, akhirnya Jisoo kembali ke rumah Woojin. Ia menekan bel dan tak lama seorang wanita Jepang membuka pintu rumah itu. Ia berbicara dalam bahasa Jepang, tapi mereka berdua bisa saling mengerti kalimat yang mereka ucapkan. Tentu saja semua terasa sangat canggung pada awalnya. Tapi Jisoo mulai membuka pikiran untuk coba mempercayai semua ucapan Woojin. Dan di penghujung malam, Jisoo memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Ia ingin melihat apakah esok wanita Jepang itu akan benar-benar berubah menjadi orang lain. Esok paginya, Jisoo terbangun dan belum melihat perubahan apapun dari wujud wanita itu. Jisoo lalu keluar dan melihat seisi rumahnya yang dipenuhi berbagai macam pakaian pria dan wanita, dan berbagai barang lainnya. Saat Woojin terbangun, Jisoo akhirnya bisa mempercayai semua ucapannya karena kini Woojin telah berganti wujud menjadi sosok seorang pria dewasa. Dan hari itu pun menjadi awal yang baru bagi hubungan mereka. Woojin merasa aman berada di samping Jisoo yang mengetahui semua rahasianya. Ia merasa seperti hidup sekali lagi dan kali ini dengan wanita yang ia cintai. Woojin juga pernah membawa Jisoo pergi saat ia membahas proyek ILX bersama sahabatnya Sang-baek. Jisoo juga memberi beberapa masukan bagi mereka yang membuat mereka semakin menyukainya. Semua terasa begitu indah dan baik-baik saja pada awalnya, sampai beberapa hal terjadi. Saudara perempuannya tak sengaja melihat banyak foto pria di handphone Jisoo. Itu adalah Woojin dalam bentuknya yang berbeda-beda, tapi kakaknya mengira bahwa Jisoo memiliki banyak pacar. Di hari yang lain, teman-teman Jisoo juga menggodanya karena Jisoo tak pernah mengenalkan pacarnya pada mereka. Hal itu tentu menjadi hal yang tidak bisa Jisoo lakukan dengan kondisi Woojin yang seperti itu. Dan semua kejadian itu membuat Jisoo mulai merasa lelah dengan hubungan mereka dari hari ke hari. Ia kehilangan fokus saat bekerja sampai atasannya pun menanyakan kondisinya. Atasannya juga berkata bahwa beberapa orang di kantor mereka sering melihat Jisoo pergi dengan pria yang berbeda-beda. Banyak rekan kerjanya yang mengira bahwa Jisoo sering bergonta-ganti pasangan. Dan mungkin itulah alasan kenapa akhir-akhir ini Jisoo sering terlihat lelah dan susah fokus saat bekerja. Tanpa tahu apa yang sedang kekasihnya itu alami, seperti biasa Woojin menjemputnya sepulang bekerja. Di jalan, ia secara tiba-tiba mengajak Jisoo menikah dan mulai tinggal bersamanya. Tentu saja dalam kondisi Jisoo sekarang, ia belum bisa memberikan jawaban. Banyak yang harus dipikirkan karena semuanya tak akan mungkin mudah bagi mereka. Bahkan untuk mengenalkan Woojin pada orang tuanya juga rasanya sangat tidak mungkin. Jawaban itu membuat Woojin terdiam. Pada momen itu, Jisoo mulai merasakan pusing lalu ia menelan beberapa pil yang ia bawa dalam tasnya. Tapi hal itu ternyata membuat Jisoo overdosis dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter memberitahunya bahwa yang Jisoo telan adalah obat penenang yang biasa diberikan psikiater. Woojin sama sekali tak mengetahui tentang hal tersebut. Ternyata, telah cukup lama Jisoo kebingungan. Ia rutin mendatangi psikiater dan menjelaskan hubungannya dengan Woojin yang membuatnya sering pusing.
kejadian itu membuat Woo-jin berpikir, mungkin ia telah sangat egois dan hanya memikirkan kebahagiaannya sendiri. Ia tak sadar bahwa Jisoo ternyata begitu menderita dalam hubungan mereka. Di tengah kegelisahannya, Woo-jin pergi menemui ibunya dan menceritakan masalah yang sedang ia alami. Tak disangka, ibunya mengatakan hal yang tak pernah ia ceritakan sebelumnya, bahwa ayahnya ternyata memiliki kondisi yang sama dengan Woo-jin. Ayahnya juga selalu berganti wujud setiap ia bangun tidur. Sampai pada suatu hari, ibunya mendapatkan sebuah surat dan uang dari ayahnya yang akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan mereka. Ibunya sangat takut ketika itu, takut jika suatu hari ia akan melupakan wajah ayahnya. Woo-jin menangis mendengar semua cerita itu. Ia tak tahu bahwa dulu ibunya begitu menderita membesarkannya seorang diri. Woo-jin memilih menghabiskan banyak waktu sendirian untuk sementara waktu. Sampai pada suatu hari, ia kembali muncul di hadapan Jisoo dan mengajaknya pergi karena ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan. Woo-jin menunjukkan sebuah kursi yang sudah lama ingin ia berikan pada Jisoo. Jisoo sangat menyukainya karena kursi itu dibuat khusus menyesuaikan ukuran dan postur tubuhnya. Lalu, Woo-jin mengantar Jisoo pulang dengan berjalan kaki. Tapi sesampainya di depan rumah Jisoo, Woo-jin berkata bahwa sebaiknya mereka menyudahi hubungan mereka. Woo-jin tak ingin Jisoo merasa lebih tersiksa lagi, ia juga memintanya untuk berhenti meminum obat penenang. Jisoo tak bisa berkata apapun dan Woo-jin pergi meninggalkannya. Waktu pun berlalu, Jisoo mulai kembali ke kehidupan lamanya. Semua terlihat normal, tapi sebenarnya ada yang terasa hilang dari hidupnya. Suatu hari, ia sengaja menemui Sang-baek sambil membahas urusan IELTS dengan perusahaan tempat Jisoo bekerja. Pada kesempatan itu, ia menanyakan keberadaan Woo-jin sekarang karena ia sudah tak tahu di mana Woo-jin berada. Sang-baek tidak menjawabnya, tapi Jisoo melihat sebuah paket yang berasal dari Republik Ceko. Esoknya di tempat bekerja, Jisoo mendengar lagu yang biasa ia dengar bersama Woo-jin dulu, dan tanpa sadar air matanya pun jatuh. Ia masih sangat mencintai Woo-jin dan kali ini Jisoo mulai bertanya pada dirinya tentang apa yang sebenarnya ia takutkan dari hubungan mereka. Apakah itu ucapan negatif dari orang lain, atau ia memang tak bisa menerima kondisi Woo-jin yang seperti itu? Sekarang, Woo-jin telah pindah ke Republik Ceko, sebuah tempat yang sangat jauh dari Jisoo. Ia masih membuat furnitur buatan tangannya, dan kini dengan merek dagang baru yang bernama Lea Furniture, dengan Sang-baek yang masih mengurusi semua pemasarannya di Korea. Suatu hari, seseorang mengetuk pintu rumahnya, dan ternyata itu adalah Jisoo. Jisoo bertanya padanya tentang pria bernama Woo-jin, tapi ia berbohong dan berkata bahwa tak ada pria yang bernama Woo-jin di sana. Lalu Jisoo bertanya apa benar tempat itu adalah workshop dari Lea Furniture, karena perusahaannya di Korea tertarik untuk menjual produknya. Woo-jin akhirnya mengizinkan Jisoo masuk. Di dalam, Jisoo menemukan banyak jenis sepatu, pakaian, dan berbagai perlengkapan lainnya sama seperti apa yang ada di rumah Woo-jin sebelumnya. Jisoo tahu bahwa dia adalah Woo-jin, dan ia pun mulai mengungkapkan isi hatinya di sana. Jisoo berkata bahwa menjalani hubungan bersama Woo-jin memang terasa berat baginya, tapi ternyata ia merasa lebih menderita lagi hidup tanpa Woo-jin jika dibandingkan semua rasa sakit yang pernah ia alami dulu. Ia meminta maaf pada Woo-jin karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk akhirnya menyadari hal tersebut. Mereka pun berjalan bersama lagi. Jisoo sudah memantapkan hatinya untuk tinggal bersama dengan Woo-jin selamanya. Woo-jin pun lalu mengeluarkan cincin buatannya yang telah lama ia simpan untuk kembali memberikannya pada Jisoo. Dan perasaannya pada Jisoo juga masih tetap sama seperti dahulu. Tamat. Nah, gimana nih filmnya? Unik kan? Sekian dulu story kali ini dan terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Silahkan like video ini jika kalian suka, lalu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk channel kami agar kalian selalu menjadi yang pertama mendapatkan info-info terbaru dari kami. Tonton juga berbagai pembahasan kami yang lain dan jangan ragu untuk tinggalkan pesan di kolom komentar jika kalian memiliki pandangan atau pendapat lain tentang filmnya. Salam buat keluarga di rumah and see you next play. Bye-bye!